Lagi dengan saya Mel Viola dalam materi Lean Manufacturing. Kali ini kita akan membahas apa itu Lean Manufacturing, mindset dari Lean Manufacturing, serta keuntungan dari Lean Manufacturing. Nah, apa itu Lean Manufacturing? Jadi, konsep Lean Manufacturing ini didasarkan pada prinsip menghilangkan pemborosan di semua tingkat di seluruh sistem manufaktur, dan di sini akhirnya kita akan merancang metode dan tata letak yang lebih baik. Tujuan dari Lean di sini adalah untuk menghilangkan semua bentuk pemborosan dari value stream, yaitu pemborosan seperti waktu siklus, tenaga kerja, material, dan energi. Hambatan utamanya adalah bahwa faktanya pemborosan ini seringkali tersembunyi, bahkan dijadikan kegiatan di dalam proses produksi. Nah, mengapa perusahaan saat ini menerapkan konsep ini? Jadi kita akan melihat bagaimana keadaan industri sebelum dan sesudahnya, atau dahulu dan sekarang. Pertama itu, dahulu pasar yang berkembang pesat. Jadi pasar sangat luas, sementara produsen itu jumlahnya terbatas, sehingga produsen punya kesempatan yang lebih luas untuk menentukan produksinya serta harga jualnya. Sementara saat ini dengan meningkatnya persaingan di pasar, sehingga menyebabkan pasar tersebut menjadi jenuh dan akhirnya menyusut, karena produsen jumlahnya sudah sangat beragam dan menawarkan keunggulan yang beragam pula. Yang kedua yaitu konsumen dahulunya hanya berorientasi pada kuantitas, bukan kualitas, karena tadi salah satunya dikarenakan produsen yang terbatas. Sementara saat ini konsumen lebih menghargai kualitas yang dijanjikan dan ketepatan waktu pengiriman. Ini mungkin bisa juga kita bandingkan dengan diri kita yang jika memesan suatu produk secara online, maka yang kita inginkan di situ adalah kualitas yang dijanjikan seperti yang ada di deskripsi, serta ketepatan waktu pengiriman sesuai dengan yang dijanjikan. Yang ketiga adalah sumber daya dengan biaya yang rendah itu dulunya melimpah. Air, material itu tersedia di alam dengan biaya yang rendah. Sementara saat ini dengan banyaknya jumlah produsen juga dan semakin menipisnya sumber daya menyebabkan kenaikan yang tajam pada biaya material, bahkan pada biaya tenaga kerja. Berikutnya yaitu manajemen lebih berfokus dengan peningkatan penjualan, bukan penurunan biaya dahulunya. Sementara saat ini fasilitas produksi itu melebihi kapasitas dikarenakan keterbatasan dari perusahaan untuk membeli fasilitas produksi atau memperluas fasilitas produksi, sementara permintaan yang semakin tinggi. Nah, mengapa perusahaan perlu menerapkan Lean? Alasan pertamanya yaitu karena saat ini sudah berlaku global market. Jadi kalau kita renungkan, dahulunya mungkin rata-rata produk yang kita beli adalah produk yang berasal dari negara kita atau negara tetangga. Sementara saat ini kita dengan mudah bisa memilih produk dari luar negeri dengan pembelian secara langsung, dengan biaya kirim yang juga saat ini sudah lebih murah, sehingga pasar global ini menyebabkan persaingan yang sangat tinggi, karena persaingan itu sudah terjadi di seluruh dunia. Kemudian sukses melalui orang. Dahulunya mungkin orang berpikir bahwa sukses itu jika manajernya yang pandai memimpin perusahaan. Tetapi selain dari kepemimpinan atau dari manajemen, ada hal utama yang menjadi titik atau fokus kesuksesan dari perusahaan, yaitu melibatkan semua orang. Jadi kesuksesan itu tidak hanya dari pemimpin, tapi dari semua orang, dan terutamanya dimulai di garis depan.
yang kalau dalam industri manufaktur, garis depan ini adalah para tenaga kerja langsung yang bekerja di pabrik. Yang ketiga yaitu berfokus pada proses. Saat ini konsumen menginginkan produk tersebut dengan kualitas yang dijanjikan, kemudian biaya yang sesuai, serta pengiriman yang tepat waktu, sehingga bagaimanapun perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan performansi, kualitas, biaya, dan pengiriman jika ingin bersaing di pasar global. Nah, kita akan berbicara mengenai mindset dari lean manufacturing ini. Sebelumnya, orang berpikiran bahwa untuk menentukan selling price atau harga jual itu adalah dengan biaya ditambah dengan profit, sehingga harga jual itu akan dipengaruhi oleh profit yang kita inginkan. Kita yang menentukan profitnya, sementara biaya di sini terlihat sesuatu yang sifatnya sudah tetap, tidak bisa kita kutak-atik lagi. Nah, pada konsep lean ini dia berubah bahwa profit itu adalah selling price minus cost. Jadi yang menjadi fokusnya di sini adalah minus cost atau reducing cost. Jadi bagaimana kita menurunkan cost-nya, sehingga selling price di sini adalah sesuatu yang sifatnya hampir bisa kita katakan tetap. Kita tidak ingin menaikkannya karena tadi disebabkan global market, persaingan atau kompetisi itu sudah terjadi di seluruh dunia. Maka yang kita fokuskan adalah bagaimana kita menurunkan cost di dalam perusahaan. Dan cara terbaik untuk mengurangi cost ini adalah dengan menghilangkan waste atau pemborosan. Jadi apa itu sebenarnya lean? Jadi fokus lean ini adalah untuk mengurangi non-value added dan pemborosan. Dan waste di sini diartikan segala sesuatu yang menghalangi aliran produk saat ditransformasikan di dalam rantai nilai atau value chain. Ini menurut J. Laker dalam bukunya Becoming Lean. Lean manufacturing ini memberikan keunggulan kompetitif yang tidak dapat diatasi oleh pesaing yang tidak menggunakannya secara efektif. Sehingga bagi perusahaan yang menerapkan konsep ini, dia akan mendapatkan beberapa benefit, antara lain: 1. Biaya produksi lebih rendah, sehingga keuntungan dan upah yang diberikan kepada karyawan itu bisa lebih tinggi. Yang kedua, mendukung ISO 14001 dan Green Manufacturing. Pengurangan waste, material, dan biaya pembuangan atau pemborosan membuat keuntungan menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, waktu siklus yang lebih singkat, sehingga make to order versus make to stock itu akan membuat make to order ini menjadi lebih baik. Ini adalah the creator of the Toyota production system, the father of Toyota. Dalam bukunya, Taiichi Ohno mengatakan secara terbuka bahwa dia mendapat ide dari buku-buku Henry Ford dan supermarket Amerika. Ford's My Life dan Work di tahun 1922 menjelaskan just in time dan konsep lean lainnya secara eksplisit. Menipisnya stok supermarket memicu pengisian kembali. Itu adalah sistem tarik seperti Kanban atau drum buffer rope. Jadi konsep lean ini menerapkan sistem tarik atau pull system. Seperti salah satunya itu sistem Kanban juga seperti itu. Nah, ini adalah contoh realitinya. Bagaimana metode mengurangi pemborosan itu bisa dilakukan dalam satu pekerjaan. Gambar atas menjelaskan metode yang biasa digunakan oleh tukang batu. Dalam buku Gilbert The Motion Study 1911, mungkin juga masih berlaku pada saat ini bagaimana tukang batu mengerjakan pekerjaan menyusun batu batanya. Sementara gambar yang di bawah sudah dibuat alat non bungkuk
sederhana. Jadi yang dirancang sedemikian rupa sehingga ketika tukang batu menyusun batu bata di bagian atas, dia dapat meraih langsung batu bata serta mortir yang dia butuhkan, sehingga dia mengurangi kegiatan membungkuk untuk mengambil alat serta material. Berikut adalah Lean Thinking the Holistic View. Kita akan mulai berpikir bagaimana menyelesaikan kasus ini. Jika di dalam sistem produksi ada operasi 1 dan sampai dengan operasi 4 dengan cycle time seperti yang terlihat pada gambar ini, untuk menyelesaikan satu jenis produk mulai dari raw material sampai menjadi finished good. Nah, pertanyaannya, berapakah maksimum output untuk line produksi di atas di dalam 1 jam? Yang kedua, jika operation 2 cycle time-nya bisa dikurangi 50%-nya dengan memperkenalkan mesin CNC, bagaimana menurut Anda? Berikan analisa Anda. Pertanyaan berikutnya, misalkan kita menaruh satu proses lagi di depan proses operasi pertama. Apa yang akan terjadi? Berikan analisa Anda. Sampai di sini untuk pertemuan kita pertama. Terima kasih dan bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.